Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Salsabila, dan di sini saya bersama rekan saya, Karisma Agustina dan Anissa Eki Febriani. Di sini kami akan menjelaskan tentang rancangan yang sudah kami buat, yaitu rancangan kerjasama dengan Perpustakaan Jakarta Islamic Center. Untuk pengertian atau penjelasan tentang Perpustakaan Jakarta Islamic Center akan dijelaskan oleh Saudari Anissa Eki Febriani. Kepadanya kami persilahkan. Perpustakaan Jakarta Islamic Center adalah salah satu perpustakaan dengan koleksi dengan literatur khusus bidang agama terbanyak. Lokasi dari Jakarta Islamic Center terdapat di Jakarta Utara, tepatnya di Jalan Kramajaya, dengan kode pos 14260, Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Cilincing. Kemudian, Perpustakaan Jakarta Islamic Center diusulkan pada tahun 2004 oleh Haji Zulfikar Zain, MA, dan DRS Muhammad Kailik Eryono, MM, dan kiai-kiai yang lainnya. Kemudian baru dibentuk pada tahun 2005 yang memiliki koleksi di bidang keagamaan, sosial budaya, pendidikan, informasi, ekonomi, dan bisnis Islam. Kepala Perpustakaan Jakarta Islamic Center pada saat ini adalah Ibu Niswati Fatimah SIP, yaitu baru menjabat sekitar 2019. Kemudian untuk koleksi pada Perpustakaan Jakarta Islamic Center terdapat 22.000 koleksi di berbagai bidang, mulai dari bidang agama, bidang ekonomi, manajemen, dan koleksi-koleksi yang lainnya. Kemudian koleksi Perpustakaan Jakarta Islamic Center umumnya difokuskan kepada ilmu-ilmu agama. Pada area layanan, Jakarta Islamic Center Library menyediakan koleksi audio, video yang dapat diputar langsung oleh pengguna perpustakaan. Selain itu, Jakarta Islamic Center Library bekerja sama dengan BUMN, Telkom, yang meluncurkan aplikasi PADI atau perpustakaan digital yang dapat diakses untuk belajar, untuk baca e-book, dan bermain game edukasi. Untuk visi dan misi Perpustakaan Jakarta Islamic Center berpacu kepada Masjid Jakarta Islamic Center, yaitu menjadi pusat peradaban Islam. Kemudian misinya yaitu mewujudkan pusat pengembangan sumber daya Muslim, pengajian data dan informasi serta budaya Islam di Jakarta yang bertaraf internasional. Kemudian, mewujudkan pusat pengembangan Islam Jakarta sebagai landmark dengan sosok fisik yang monumental, bernuansa Islami di mana masjid sebagai sentrumnya. Untuk kemudian, susunan kepengurusan akan dijelaskan oleh Alia. Kepada Alia dipersilahkan. Untuk susunan kepengurusan Perpustakaan Jakarta Islamic Center, pertama diketuai oleh Ketua PPIJ atau ketua dari kepengurusan Jakarta Islamic Center sendiri, kemudian di bawahnya ada wakil ketua dari PPIJ, lalu wakil ketua akan mengetuai beberapa kepala divisi. Salah satunya adalah Kepala Divisi Pengkajian dan Pendidikan. Dari Kepala Divisi Pengkajian dan Pendidikan terdapat 3 cabang, yaitu Pengkajian, Pendidikan, dan Perpustakaan. Lalu perpustakaan ini memiliki 2 cabang lagi, yaitu layanan pemustaka dan layanan teknisi. Latar belakang dari pendidikan, detail informasi mengenai pengurus Perpustakaan Jakarta Islamic Center. Latar pendidikan Kepala Perpustakaan Jakarta Islamic Center yaitu lulusan perpustakaan dan staf-stafnya merupakan lulusan komunikasi. Jenis koleksi yang berada di Jakarta Islamic Center itu sendiri terdapat buku, bahan referensi, terbitan berkala, audio, video, dan dari berbagai bidang seperti budaya, pendidikan, informasi, ekonomi, dan bisnis Islam. Terutama pada bidang kebudayaan serta peradaban sejarah Islam di Betawi.
sumber daya manusia yang ada, sumber daya manusia yang tersedia pada Perpustakaan Jakarta Islamic Center terdapat kepala perpustakaan, 1 staf pada bagian layanan, dan 1 staf pada bagian teknisi. Aplikasi yang menunjang perpustakaan ini sendiri yaitu ada Slims dan CityVis. Kekurangan dari Perpustakaan Jakarta Islamic Center yaitu yang pertama, ketersediaan komputer yang rendah, belum mengembangkan perpustakaan dan digitalisasi koleksi, minat baca pengunjung yang rendah, latar belakang sumber daya manusia yang kebanyakan bukan dari jurusan perpustakaan, lalu belum ada penanda yang menunjukkan di mana letak perpustakaan itu. Untuk kelebihan dari Perpustakaan Jakarta Islamic Center dijelaskan oleh Saudari Karisma. Kelebihan dari Perpustakaan Jakarta Islamic Center sendiri yaitu yang pertama adanya koleksi Al-Quran terbesar se-Indonesia dan koleksi mengenai sejarah, budaya, dan ulama-ulama Betawi. Yang kedua ada aksesnya cukup mudah karena berada di dalam Masjid Raya Jakarta Islamic Center yang berada di pusat kota. Yang ketiga ada Perpustakaan JIC ini merupakan perpustakaan masjid terlengkap se-Indonesia. Dan yang terakhir terdapat layanan anak yang meliputi layanan bercerita, layanan koleksi buku-buku anak, dan layanan pemutaran film anak yang dapat memotivasi anak untuk datang ke perpustakaan. Selanjutnya ada peluang perkembangannya. Perpustakaan JIC ini memiliki peluang untuk berkembang, yaitu untuk mengembangkan perpustakaan digital agar koleksinya bisa diakses secara online dan dari mana saja. Dan karena sekarang ini perpustakaan JIC hanya memiliki perpustakaan tadi yang bekerja sama dengan Telkom yang tadi sudah dijelaskan. Tapi untuk perusahaan JIC-nya sendiri belum memiliki perpustakaan digital. Lalu ada digitalisasi koleksi naskah kuno mengenai sejarah dan ulama Betawi untuk menjaga nilai informasi di dalamnya. Karena perpustakaan JIC ini merupakan salah satu perpustakaan yang menyimpan naskah mengenai sejarah dan ulama Betawi, maka perlu juga untuk mendigitalisasi koleksinya agar nilai-nilai informasi di dalamnya tetap terjaga dan tidak hilang. Lalu ada melakukan pelatihan di bidang kepustakawanan dan teknologi untuk para staf. Ini juga berguna untuk mengembangkan perpustakaan. Lalu ada membutuhkan tenaga kerja dari kalangan muda, terutama yang memiliki background perpustakaan. Karena seperti kekurangannya tadi, perusahaan JIC ini background dari petugasnya tidak hanya kepala perpustakaannya saja yang berlatar belakang perpustakaan, sedangkan stafnya hanya lulusan ilmu komunikasi. Jadi masih membutuhkan tenaga kerja yang memiliki background di bidang perpustakaan. Dan perlu juga untuk di kalangan muda karena selain untuk memberikan ide-ide yang masih cocok digunakan di zaman sekarang ini, kalangan muda juga pasti lebih melek teknologi dibanding yang sudah tua, yang sudah berumur. Gitu. Selanjutnya rancangan kerjasama ini dengan Kominfo akan dijelaskan oleh Alia Salsabila. Baik, terima kasih Saudari Karisma. Selanjutnya saya akan menjelaskan rancangan kerjasama yang telah kami buat dengan Kominfo atau Kementerian Komunikasi dan Informasi. Kominfo telah menyediakan sebuah program yang bernama Digitalent atau Digital Talent Scholarship. Digitalent ini adalah salah satu program Kominfo yang membuat yang berisikan kelas-kelas atau istilah mereka yaitu akademi
untuk mengenalkan TIK, digital marketing dan desain kepada siapapun atau berbagai kalangan. Program ini disiapkan untuk mereka yang ingin belajar mengenai TIK, digital marketing, desain dan segala hal yang berbau digital kepada siapapun yang ingin belajar, kepada siapapun dan dari kalangan manapun. Dengan program ini, staf perpustakaan JIC dapat memanfaatkannya untuk memperkaya skill mereka guna mengembangkan sistem informasi maupun website yang dimiliki oleh perpustakaan JIC ini sendiri. Kelas pelatihan ini atau akademi ini juga bersifat gratis, jadi dapat digunakan atau dimanfaatkan oleh para staf yang ada di perpustakaan JIC. Selain itu, akademi ini juga bisa dilakukan baik online maupun offline sesuai dengan keinginan staf atau pengguna yang ingin join atau mengikuti kelas tersebut. Beberapa akademi yang ditawarkan oleh program Digitalen ini ada 8. Namun, kami sudah menseleksi dari 8 akademi ini, terdapat 3 akademi yang sekiranya cocok untuk staf pustakawan JIC, yaitu ada Tematik Academy, Digital Leadership Academy, dan Professional Academy. Tematik Academy ini merupakan akademi yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan digital dari berbagai kalangan. Keterampilan digital ini seperti keterampilan dalam membuat website atau desain dan digital marketing. Sedangkan Digital Leadership Academy merupakan akademi yang akan memberikan kita sebuah pelajaran mengenai digital marketing yang baik serta kepemimpinan. Lalu ada Professional Academy. Professional Academy ini ditujukan untuk mereka yang sudah mengenal dunia TIK sebelumnya. Jadi, pada Professional Academy ini akan diajarkan lebih lanjut mengenai keterampilan digital atau dunia TIK. Nah, menurut kami, akademi yang sangat cocok untuk staf perpustakaan JIC adalah Tematik Academy, karena Tematik Academy ini diperuntukkan bagi mereka yang belum terlalu mengenal dunia TIK, sehingga ini merupakan awalan yang bagus bagi para staf JIC, bagi para staf pustakawan JIC untuk memulai atau membangun website mereka dari awal, sehingga mereka dapat memaintenance atau mengembangkan website mereka dengan baik ke depannya. Selanjutnya ada rancangan kerjasama dengan Universitas Yarsi. Pada rancangan ini akan dijelaskan oleh Saudari Harisma. Padanya dipersilakan. Baik, rancangan dengan Universitas Yarsi itu kami memiliki rancangan jika perpustakaan JIC ini sebagai tempat PKL untuk mahasiswa Universitas Yarsi jurusan perpustakaan dan sains informasi. Ya, seperti yang kita tahu, PKL atau praktik kerja lapangan merupakan salah satu program yang dimiliki oleh setiap instansi perguruan tinggi. Melalui program ini, perguruan tinggi dapat melakukan kerjasama dengan lembaga yang berkaitan. Melalui kerjasama antara Universitas Yarsi dengan perpustakaan JIC akan memudahkan mahasiswa Universitas Yarsi, khususnya di jurusan perpustakaan, untuk melaksanakan kegiatan PKL. Lalu perpustakaan JIC sendiri juga akan terbantu dengan adanya tenaga kerja dari mahasiswa Universitas Yarsi untuk melakukan penyusunan katalog, pengembangan dan pengelolaan koleksi, serta pengembangan perpustakaan digital dan melakukan kegiatan perpustakaan yang berkaitan dengan teknologi informasi. Pelaksanaan PKL ini dapat dilakukan secara offline di perpustakaan JIC. Nah, kenapa kami memilih Universitas Yarsi untuk melakukan kerjasama PKL ini? Universitas Yarsi sendiri memiliki prodi perpustakaan dan sains informasi yang berada di bawah Fakultas Teknologi Informasi.
Pendidikan yang terintegrasi dengan nilai-nilai Islam juga menjadi ciri khas dari program studi ini. Hal ini selaras dengan visi perpustakaan JIC yang juga menjadi pusat peradaban Islam. Dari website Universitas Yarsi sendiri, jurusan perpustakaan dan sains informasi ini memiliki profil lulusan yang salah satunya adalah menjadi pustakawan ahli yang Islami atau Islamic librarian. Jadi atas latar belakang ini, atas alasan ini kami memilih kenapa kami memilih Universitas Yarsi untuk bekerja sama dengan perpustakaan JIC karena sama-sama satu visi itu, sama-sama berorientasi untuk sebagai pusat peradaban Islam. Seperti itu. Selanjutnya, kesimpulan dari proyek kerjasama yang telah kami susun, yaitu proyek kerjasama dengan Kominfo dapat meningkatkan skill para staf perpustakaan JIC khususnya di bidang teknologi dan pengembangan web. Jadi mereka bisa mengembangkan perpustakaan digital. Kemudian yang kedua untuk proyek kerjasama dengan Universitas Yarsi dapat membantu perpustakaan JIC untuk mengembangkan dan mengelola koleksi. Selain itu, kerjasama ini juga secara tidak langsung dapat mempromosikan perpustakaan JIC di kalangan mahasiswa dan perguruan tinggi. Oke, selanjutnya. Sekian dari presentasi kami ini. Jika ada salah kata mohon dimaaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.